Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Pak Thorik harap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, sebelum masuk pada materi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita bersama-sama bertawasul terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan berdoa bersama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pada hari ini Pak Thorik mau menyampaikan pembelajaran kita, yakni tentang materi akidah akhlak, tentang bab kalimat thayyibah 1. Maka Pak Thorik minta ke anak-anak semuanya untuk diperhatikan, jangan ada yang lengah, jangan ada yang bergurau, ya. Nah, baik anak-anak, sebelum masuk pada materi, Pak Thorik mau bertanya, apa makna dari kalimat thayyibah itu? Ayo, siapa yang tahu makna dari kalimat thayyibah? Nah, baik. Ya. Makna dari kalimat thayyibah adalah kalimat yang mengandung unsur kebaikan seperti ucapan kalimat takbir dan tahmid. Sebenarnya kalimat thayyibah itu bukan hanya kalimat takbir dan tahmid, banyak sekali, ya, seperti kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah itu juga kalimat thayyibah, seperti tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu juga kalimat thayyibah. Namun pada kesempatan pada hari ini Pak Thorik mau menyampaikan, ya, tentang kalimat thayyibah, yakni takbir dan tahmid, karena ini adalah berkaitan dengan pembelajaran kita anak-anak pada hari ini, ya. Pembelajaran kita mengupas atau menjelaskan tentang kalimat takbir dan tahmid. Baik. Nah, yang pertama adalah alhamdulillah. Ya, kita anak-anak pasti sering sekali mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ya, dalam situasi apapun anak-anak juga sering habis sholat fardu atau sholat sunnah itu sering berzikir dengan kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Nah, kalimat hamdalah ini atau alhamdulillah ini itu adalah kalimat yang harus pandai dalam mensyukuri nikmat Allah. Ini anak-anak saya tampilkan, ya. Setiap muslim harus pandai dalam mensyukuri nikmat Allah, baik dalam keadaan susah maupun lapang. Untuk itu makna dari kalimat hamdalah ialah segala puji bagi Allah. Ya. Ini ketika kita telah mendapatkan rezeki, maka ucapkanlah kalimat alhamdulillah. Ya. Kita diberi uang sama orang tua, ucapkan kalimat alhamdulillah. Maknanya adalah segala puji bagi
Allah. Berarti kita itu memuji Allah. Siapa Tuhan yang berhak dipuji? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Ya, ketika kita diberikan kemudahan dalam belajar, anak-anak ya, maka ucapkan kalimat alhamdulillah. Sehabis belajar, ucapkan juga kalimat alhamdulillah. Jangan sampai mengucapkan kalimat yang tidak baik. Habis belajar malah mengucapkan kalimat aduh bosan. Habis belajar malah mengucapkan kalimat yang tidak enak didengar. Jangan. Maka habis belajar, habis makan, ya, atau ketika berzikir, ya, ucapkanlah kalimat alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini. Kapan waktu yang tepat, anak-anak ya? Kapan waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat hamdalah? Kapan saja waktunya? Tengah malam, atau siang hari, atau pagi hari, atau sore, atau waktu-waktu yang lain. Kapan waktu yang tepat diucapkan kalimat hamdalah ini? Nah, mari kita simak anak-anak. Ini waktu yang tepat adalah ketika mendapatkan rezeki dari Allah. Tadi Pak Tariq sudah menyinggung, ya, kalimat hamdalah atau alhamdulillah diucapkan ketika kita mendapatkan rezeki, ya, sebagai apa? Sebagai pujian kita pada Allah, bahwa Tuhan yang berhak kita puji, ya, yang berhak kita puja dan puji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ketika mendapatkan rezeki dari Allah. Nih, itu adalah waktu yang tepat. Terus yang kedua, nah, ketika sehabis mengerjakan sholat, maaf anak-anak ya, ini bukan mengerjakan sholat, tapi setelah mengerjakan sholat, yakni adalah ketika zikir, ya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ini ucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang baik. Nah, kalimat hamdalah ini terutama alhamdulillah, ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah ketika berzikir dan selesai mengerjakan suatu pekerjaan. Tadi sudah Pak Tariq singgung, ketika berzikir ucapkan kalimat thayyibah, yakni kalimat hamdalah. Nah, begitu juga ketika kita selesai mengerjakan suatu pekerjaan, ucapkan kalimat hamdalah. Contohnya ketika kita selesai belajar, anak-anak ya, habis belajar ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Biar supaya apa? Agar supaya ilmu yang kita dapat itu adalah berkah, ya, ilmunya bermanfaat. Maka ucapkan kalimat hamdalah setelah belajar, alhamdulillah. Ini. Nah, selanjutnya adalah, nah, ini anak-anak, apa saja hikmah mengucapkan kalimat hamdalah? Apa itu hikmah anak-anak? Siapa yang tahu hikmah itu apa? Nah, hikmah itu adalah manfaatnya. Manfaat mengucapkan kalimat hamdalah. Apa saja itu diantaranya? Nah, coba perhatikan sini anak-anak ya. Yang pertama adalah terhindar dari sifat sombong. Ya. Ini manfaat yang pertama, terhindar dari sifat sombong. Terus yang kedua adalah selalu ingat kepada Allah. Ingat di setiap kapanpun dan setiap manapun, ya, selalu ingatlah kepada Allah. Agar supaya apa? Hati ini menjadi tenang anak-anak. Ya. Agar supaya hati menjadi tenang. Ini.
Soalnya apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Tidak akan gundah gulana dengan apapun. Situasi sulit apapun, kalau kita selalu mengingat Allah, hati menjadi tenang, tentram dan damai, anak-anak. Ya. Ini. Nah, selanjutnya bersikap rendah hati. Ya. Hikmah atau manfaat mengucapkan kalimat hamdalah selanjutnya adalah bersikap rendah hati atau yang disebut dengan tawadhu. Ini. Memiliki sifat tawadhu, ya, tidak sombong, ya, tidak iri hati, tidak tinggi hati. Ini, ya. Maka salah satu hikmahnya adalah bersikap rendah hati, anak-anak. Nih. Selanjutnya adalah merasa berkecukupan dengan nikmat dari Allah. Ingat, tadi Pak Thorik sudah menyampaikan kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, ucapkanlah kalimat alhamdulillah. Supaya apa? Rezeki itu berkah, barokah, ya. Dan supaya Allah mencukupkan. Mencukupkan gimana? Anak-anak, mencukupkan rezeki yang kita dapat itu adalah bahwasanya itu adalah rezeki yang halal. Ya. Tidak mengandung hal-hal yang tidak baik. Sehingga kita kalau kita makan dari hasil rezeki yang halal, maka segala macam kebutuhan kita akan terasa tercukupi. Coba kalau kita mendapatkan rezeki yang tidak halal, nah, apa nanti akan jadinya, anak-anak? Rezeki itu tidak akan berkah. Maka agar supaya rezeki itu berkah dan merasa berkecukupan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Ini, anak-anak. Ya. Maka kita harus bisa mengamalkannya, ya, harus bisa mengamalkannya. Kapan diamalkannya? Ya tadi itu yang Pak Thorik sampaikan. Boleh ketika waktu berzikir, ya, boleh ketika ketika habis mendapatkan rezeki, ya, ucapkan kalimat alhamdulillah. Ini. Yang selanjutnya adalah, nah, tadi Pak Thorik menyampaikan bahwasanya materi pembelajaran kita pada hari ini, ya, adalah kalimat thayyibah. Kemudian Pak Thorik memperinci, kita akan mempelajari yakni kalimat thayyibah. Yang pertama adalah hamdalah, ya, atau tahmid. Yang kedua adalah takbir atau Allahu Akbar. Kemudian apakah makna dari kalimat Allahu Akbar itu? Nah, perhatikan sini, anak-anak, ya. Makna dari kalimat Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. Kalimat tersebut disebut dengan kalimat takbir. Tidak ada siapapun di alam semesta ini yang paling besar kecuali Allah. Tidak ada. Alam semesta raya ini meskipun ini besar, masih ada yang paling besar, ya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar ini atau takbir ini biasanya diucapkan ketika kita mengundangkan takbir malam hari raya, ya. Malam hari raya kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini. Apalagi habis ini kita mau merayakan hari raya besar Islam. Apa, anak-anak? Hari raya Idul Adha. Malam hari raya Idul Adha pasti seluruh umat Islam di dunia ini mengucapkan kalimat takbir, tahmid, dan tahlil.
Ini anak-anak, ya. Dan kalimat takbir ini bisa menggugah semangat, ya, bisa menggugah semangat jiwa kita, ya. Ketika Bung Tomo, ya, melakukan perlawanan dengan penjajah, apa yang diucapkan oleh Bung Tomo? Kalimat takbir, sehingga penjajah itu mundur dan kalah. Nah, ini anak-anak, ya, ini adalah makna dari kalimat takbir Allahu Akbar. Selanjutnya adalah, nah, hikmah dari mengucapkan kalimat takbir. Apa itu hikmah? Nah, hikmah adalah manfaatnya dari mengucapkan kalimat takbir. Yang pertama adalah merasa rendah dan kecil di hadapan Allah. Ini hikmahnya yang pertama. Yang kedua, selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, optimis dengan pertolongan Allah. Ini adalah hikmah atau manfaat dari, ya, mengucapkan atau membaca kalimat takbir. Tidak ada makhluk yang paling besar di dunia ini, ya, kecuali Allah. Allah yang paling besar. Allahu Akbar. Siapapun yang ada di dunia ini yang mengaku paling besar, di hadapan Allah kita harus merendah, ya. Ini. Nah, selanjutnya adalah hikmah yang selanjutnya, tidak mudah putus asa. Ya, tidak mudah putus asa. Ingat, ya, ceritanya atau sejarahnya Bung Tomo ketika melawan penjajah. Apa kalimat yang diucapkan oleh Bung Tomo? Kalimat takbir, Allahu Akbar. Itu kalimat untuk menggugah semangat anak-anak. Semangat kita agar berkobar. Nah, sehingga apa? Bung Tomo bisa melawan penjajah, dan penjajah itu mengalami kekalahan. Nah, inilah anak-anak hikmah, 4 hikmah, ya. 4 hikmah dari mengucapkan kalimat takbir. Pertama apa anak-anak? Ya, merasa rendah dan kecil di hadapan Allah. Yang kedua, selalu ingat kepada Allah. Ya, yang ketiga, optimis dengan pertolongan Allah. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Nah, baik anak-anak, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya sudah anak-anak, Pak Torik pesan ketika di rumah, ya, selama pembelajaran di rumah, Pak Torik pesan jaga akhlaknya, ya, akhlaknya dijaga. Jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan yang tidak baik, ya. Ini, orang boleh cerdas, orang boleh pintar anak-anak, ya, tapi kalau orang cerdas dan orang pintar itu tidak memiliki akhlak, maka orang lain akan menilai bahwasanya orang itu tidak baik. Meskipun dia itu cerdas, meskipun dia itu pintar, akhlaknya 0, maka dia tidak baik anak-anak. Sebaliknya anak-anak, ya, dia tidak bisa, dia tidak ahli apa-apa, tapi orang itu atau dia itu mempunyai akhlak yang baik, maka orang lain akan menilai bahwasanya dia itu anak yang baik, ya. Ini keburukan akhlak itu akan menular anak-anak. Maka, ya, ketika di rumah, jaga perilaku kalian, perbuatan kalian dengan siapapun itu, dengan teman, tetangga, saudara, sanak famili, ya, jaga perilakunya, jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Kalau toh punya salah terhadap teman, punya salah pada saudaranya sendiri atau saudara dekat atau saudara jauh, segeralah minta maaf, ya. Ini jangan sampai menunggu hari-hari selanjutnya anak-anak. Ketika punya salah dengan teman, saling memaafkan, enak, ya.
Islam itu ada damai. Islam itu, ya, maka ketika melakukan perbuatan salah, maka langsung minta maaf. Baik anak-anak, itu saja dari Pak Thorik yang bisa Pak Thorik sampaikan. Ya, selama di rumah jaga sholatnya, ya, sholatnya, terus belajarnya yang rajin, jangan sampai malas, ya, karena masa depan kalian itu sangat panjang sekali. Kalian masih banyak step dan step, ya, masih banyak step dan step. Maka belajar yang rajin, ibadah yang rajin, taatlah sama orang tuamu dan mintalah doa pada ibu bapakmu, ya, karena ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Baik anak-anak, cukup sekian materi yang Pak Thorik sampaikan tentang kalimat thayyibah, tahmid dan takbir ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari bencana yang sedang melanda sekarang pada hari ini atau pada saat-saat ini, yakni bencana pandemi Covid. Semoga kita semuanya diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari Pak Thorik saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.